Pembahasan epistemologi pendidikan mazhab kritis selanjutnya adalah teologi pembebasan Hasan Hanafi. Dalam hal ini, pembahasan epistemologi mazhab pendidikan kritis, saya mengambil salah satu filosof modern Islam, yaitu Dr. Hasan Hanafi. Filsafat Islam adalah pemikiran yang mengambil sumber agama Islam sebagai dasar epistemologinya. Pikiran Islam mengalami beberapa perkembangan dari dekade masa klasik, pembaharu, dan kontemporer. Hasan Hanafi merupakan tokoh pemikir Islam masuk pada periode modern. Pemikiran kritis terhadap tradisi pemikiran klasik merupakan kebangkitan umat. Jatuhnya Mesir pada tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahan-kelemahannya dan menyadarkan umat Islam. Azra berpendapat Hasan Hanafi lahir dari leluhur Berber dan Badui Mesir pada tahun 1935. Selanjutnya, perjalanan hidupnya menempuh serangkaian perkembangan kesadaran. Perkembangan yang di dalamnya mengalami perubahan ketika ia melihat suatu situasi lingkungannya yang lebih luas di Mesir. Sejak masih remaja, kesadaran yang pertama adalah kesadaran nasional. Penyataan kesadarannya ketika Mesir menjadi sasaran Perang Dunia Kedua oleh Jerman. Kesadaran nasionalismenya yang menyala-nyala mendorongkan Hasan Hanafi yang masih duduk di sekolah menengah di Khalil Adga. Ia menerjunkan diri secara sukarela menjadi relawan untuk negaranya dalam perang melawan Israel. Atas realitas perpecahan Arab, Hanafi berkesimpulan ideologi nasionalisme Arab sangatlah rapuh. Hanafi melanjutkan studinya ke Universitas Kairo. Ia kemudian memasuki organisasi Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menemukan momentumnya dan menjadi garda terdepan dalam berperang melawan Israel, sosialisme, dan komunisme. Hanafi juga aktif berdemonstrasi dan berperan dalam politik di kampusnya. Hanafi tidak suka pada gerakan komunisme yang ia anggap telah meruksak orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, teralienasi dan asing, juga tak bermoral. Situasi ini sampai menjelang akhir 1950-an ketika mulai bangkitnya kesadaran agama dalam diri Hanafi. Pemikiran, wacana intelektual, dan aktivisme bertitik pada tolak dari motif-motif Islam. Pada asa inilah Hanafi mengenal lebih dalam pemikiran dan wacana Islam yang berkembang di lingkungan gerakan Islam Harokah. Ia banyak berdiskusi dengan karya-karya tokoh Islam seperti Hasan al-Banna, Said Qutb, Abu al-A'la al-Maududi, Abu al-Hasan al-Nadvi. Hasan Hanafi menemukan kebangkitan Islam. Sebagai mahasiswa filsafat, sikap kritisnya segera mempertanyakan isi dan metodologi pemikiran Islam atau Harokah yang dalam pandangannya telah kehilangan relevansinya dengan realitas zaman. Menjelang akhir 1950-an, Hasan Hanafi berhadapan dengan berbagai krisis baik bangsanya maupun personalnya. Di Mesir telah terjadi kekacauan. Krisis Mesir 1956, kekacauan kehidupan intelektual, dan meningkatnya penindasan pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin. Pada level person, dirinya sudah tidak lagi menjadi honor student karena ia menghadapi konflik dengan sejumlah guru besarnya. Sampai ia dibawa ke ruang disipliner Universitas Kairo karena telah menganggap melecehkan mereka. Berhadapan dengan krisis ini, ia sering datang ke masjid dan menghabiskan waktunya membaca Al-Quran dan mulai merasakan intuisi kitab suci ini. Dari sini kesadaran Hanafi bergeser pada kesadaran filosofis. Bacaannya terhadap Quran membuatnya semakin meyakini tentang pentingnya alam kesadaran filosofis dan sekaligus tentang keharusan melanjutkan perjuangannya. Maka ia melanjutkan sekolahnya ke Prancis pada 1956 dan mulai menyusun proyek besarnya untuk menciptakan metodologi dan teologi baru Islam dengan pendekatan baru. Dalam disertasinya yang berjudul The General Islamic Method yang kemudian dilanjutkan dengan proyek jangka panjang dengan Al-Turas wal Jadid, warisan tradisi dan modernisasi. Skema pemikiran Hasan Hanafi ditopang dua pendekatan. Pertama adalah mengintegrasikan wawasan keislaman kaum muslim ke dalam upaya penegakan martabat manusia melalui pencapaian otonomi individual. Kedua, penegakan kedaulatan hukum, penghargaan atas hak asasi manusia, dan pemberdayaan kekuatan massa rakyat jelata. Pada sisi lain, Hanafi membangkitkan epistemologi baru yang tidak bertumpu pada kesadaran epistemologi barat. Gagasan Hanafi dalam perumusan epistemologi teologi pembebasan sangat instrumental akan terwujudnya masyarakat Islam yang revolusioner yang bisa menolong setiap warga muslim untuk berpindah dari dogma kebenaran revolusi. Tujuan perumusan teologi pembebasan dan revolusi itu menurut Hanafi bukan untuk
untuk mendapatkan kebahagiaan abadi kelak di akhirat, melainkan mengetahui kebenaran adalah untuk memperoleh keberhasilan di dunia sekarang ini. Hasan Hanafi mengajak para pemikir muslim dan gerakan Islam untuk meninjau ulang al-turos, tepatnya pola-pola pemikiran dan tingkah laku di masa lalu. Menurut dia, warisan pemikiran dan tradisi Islam seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang terus berkembang dalam proses menjadi. Salah paham jika metode hermeneutik hanya dipandang sebagai ilmu tentang tafsir, melainkan sebagai ilmu tentang proses pewahyuan dari huruf-huruf kepada realitas atau dari logos menjadi praksis, juga transformasi wahyu dari pemikiran Tuhan kepada kehidupan manusia.